ada beberapa tim yang akan menuju ke sana karena poin selalu berada di klasemen-klasemen atas, dan kita juga bisa melihat bagaimana proses dari poin, proses dari Pandum untuk bermain di match pertama ini. Dia Rondo, selamat menyaksikan. Artinya akan berada di posisi puncak. Ya, bahkan kali 2 juga sudah digunakan oleh Redface, berhasil mendapatkan satu pemain, harus di end. Redface gagal untuk melakukan end tadi menuju ke pemain dari Cloud. Semoga saja tidak ada revive. Itu jelas adalah sebuah doa yang sedang dipanjatkan oleh Redface. Namun apa mau dikata, Cloud berupaya untuk bisa menyelamatkan satu rekannya, dan penyelamatan tersebut akan berhasil karena King Motik juga belum merapat ke posisi dari pemain-pemain tim Cloud yang sedang berada di ujung sana. Kita menuju ke Botex dengan Auge Kurama yang sudah dia miliki. Ada tembakan dari sisi lain cukup jauh tadi, jarak tembakan menuju ke posisi dari Botex, tapi Rosemary ternyata dengan MP5K berhasil mendapatkan satu pemain. Boom, ditumbangkan playernya. Ya betul, sudah ditumbangkan satu demi satu pemain. Kali ini kita akan saksikan untuk 18 tim masih ada. Belum ada satu tim yang setidaknya langsung di wipe out full pulang ke lobby. Masih komplit dengan 18 pemain. Dan sekarang kita melihat kondisi keberadaan dari seorang Funbeat yang akan coba mungkin nantinya memberikan kejutan ke area lawannya. Sementara waktu kita masih akan fokus juga bagaimana dari tim Pangeran Megjo kali ini akan coba untuk settle di posisinya untuk seorang Daybot sembari menunggu timing dan juga momentum yang tepat. Ini kayaknya sudah mulai banyak beberapa tim yang coba menurunkan temponya mereka kembali untuk bersiaga-siaga. Mungkin nanti sambil menunggu untuk teman-teman yang tereliminasi di recall kembali nanti akan regroup untuk mereka bisa join the fight lagi. Dan sekarang Botex akan coba maju. Akankah Happy Birthday Lele Boy sukses dengan Auge di tangan kanannya kali ini switch dengan S12K, dan akhirnya seorang Botex yang berhasil dikejutkan dengan sukses oleh seorang Lele Boy, dan Dewa United kembali mendapatkan satu secure point eliminasi. Dan sekarang kita bergeser lagi nge-switch POV-nya untuk satu pemain Pangeran Megjo yang lainnya yang tentu juga berhasil menambah poin eliminasi mereka. Sudah ada 2 yang memang dikumpulkan oleh para pemain dari Pangeran Megjo, dan kalau dipantau harus mendapatkan satu ancaman Pangeran Megjo, kehilangan Botex. Linux dekat dengan posisi seorang Lynx, dan ada duel yang akan tersaji saat ini. Lynx adalah pemain yang sempat berada di satu tim yang sama dan menuju kita. Waktu itu di talon ya mereka berdua, namun tidak lama waktu berselang Lynx harus berpindah ke tim lain, dan sekarang Dewa United Ash yang sedang dia bela. Dan Dewa United Ash merupakan tim yang selalu masuk ke daftar sorotan karena jarang sekali mereka bisa memanfaatkan momentum yang sebenarnya sudah sangat mudah berada di depan mata mereka. Linux datang ke atas dengan sebuah S12K berduel, nampaknya tidak sadar di mana posisi pasti dari Lynx, dan harusnya ini bisa ditembak dengan terlalu mudah seperti yang saya katakan karena fokus menuju ke sisi yang salah tanpa adanya hard check. Dia sangat sadar bahwa mungkin saja pemainnya ada di sebelah kiri, padahal Lynx menjaga di sisi kanan. Ya itu benar-benar kayaknya easy elimination sih untuk seorang Lynx ya, tanpa diketahui posisinya. Tadi juga untuk predictionnya salah dari lawannya sehingga Lynx berhasil bisa mendapatkan sebuah confirm point eliminasi. Dan sekarang kita bisa melihat terus terjadi untuk pertumpahan darah mereka untuk pengumpulan poin-poin eliminasi. Dan sekarang dari seorang Leon Dazet, sang MVP untuk hari yang pertama, akankah berhasil kembali menumbangkan lawannya? Tapi ternyata tidak. Justru dengan granat yang dikirimkan oleh tim SV membuat sang daily MVP di hari yang pertama pun terjatuh. Dan kayaknya upaya revive pun juga masih possible dilakukan oleh tim Pandum kali ini. Tapi hati-hati, ini begitu risky dan ternyata needs-nya belum mendapatkan ending. Tapi justru dibahaskan langsung juga oleh tim Pandum, Dimzy yang berhasil mendapatkan satu knock tadi untuk satu pemain dari tim SV. Sudah merapat kembali, duel harus terjadi lagi. Dimzy kena tembakan, Uzi dimanfaatkan, namun Dimzy lihat bagaimana low sekali posisinya, tapi tetap saja satu kemenangan pada akhirnya masuk kembali menuju rekening dari Pandum. Bertambah poin bagi Pandum, dan kita bergeser menuju ke posisi dari tim Shadow. Agak sedikit menahan, nampaknya memang Shadow dari segi push tidak berani untuk langsung mendobrak pertahanan lawan. Mereka ingin memastikan lawannya berada dalam sangkan mereka, dalam cengkeraman mereka, seperti halnya Redfish yang sedang menantikan ada yang masuk dan akan langsung ditembak. Kejutan diberikan, tapi justru HBD yang gagal. Lynx memulangkan Redface. Lynx dan Redface juga merupakan 2 pemain yang sempat bermain di satu tim yang sama, PJV. Ya, dan ternyata kita sudah melihat ya banyak-banyak kejadian seperti ini, kayak mereka yang sebelumnya mungkin
bergerak sebagai satu tim, berjuang bersama-sama. Kali ini terpisahkan oleh tim yang berbeda, di bawah nama yang berbeda juga. Akhirnya mereka pun harus bertemu sebagai rival, tapi tentu hanya di dalam gamenya. Dan sementara itu, kita bisa melihat, ini Nades nampaknya akan connect dan nampaknya begitu mudahnya Nades yang dilontarkan oleh seorang Alpha mengenai satu pemain dari SE, yaitu seorang Mastery, dan langsung di-end begitu saja untuk poin eliminasinya didapatkan kembali dan digenapkan juga untuk poin eliminasi bagi Dewa United dengan total 8 poin eliminasi sejauh ini. Menuju ke posisi dari Rocky yang juga sekarang tampil sebagai pemain yang tidak perlu banyak berpikir dari sisi rotasi karena beban tersebut dibebankan kepada Da Costa. Rocky sekarang bebas berkeliaran untuk mencari eliminasi untuk membantu adanya poin-poin bertambah bagi timnya. Xenox, Rocky dengan Rushing Shuriken yang sedang dia lontarkan belum berhasil nampaknya, dan kembali saat ini perlu untuk memastikan adanya satu lemparan yang tepat, namun terlalu jauh lemparannya karena Link sudah berada dekat sekali di depan dari Rocky. Kembali ditembak, kembali diupayakan, dan kembali Rocky mendapatkan tambahan poin. Seperti yang saya katakan, Rocky sekarang bebas berkeliaran untuk menambah jumlah poin. Dari segi eliminasi sudah ada 4, dan itu merupakan total tim Xenox untuk saat ini. Elimnya baru 4, semuanya datang dari Rocky. Wow, 4-4-nya langsung didapatkan oleh seorang Rocky. Individu yang luar biasa juga dengan 4 poin eliminasinya seorang diri. Dan sementara itu nampaknya dari tim Stavin Esports juga berhasil kembali menambah lagi untuk poin eliminasinya mereka. 2 poin eliminasi sejauh ini yang sudah dikumpulkan. Kayaknya ini semua tim-tim mereka berusaha untuk bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan poin eliminasi semaksimal mungkin, karena memang itulah ciri khas Rondo yang bisa mereka mainkan. Karena kalau kita bermain rondo, kita nggak coba mungkin untuk mendapatkan eliminasi sebanyak-banyaknya, justru akan dirugikan karena hanya ada 1 kali rondo dalam 1 harinya. Dan sementara itu recall pun juga sukses dilakukan oleh tim SE. Dan Glue di bagian belakang Xbox, dia melihat, dia tahu ada kedatangan tamu, dan Rocky pun akan mencoba hal yang sama. Dan bertambah lagi poin eliminasi Rocky, 5 poin eliminasi. Ini Rocky di Xenox luar biasa, dia bisa menari-nari di game yang pertama untuk di rondonya, didapatkan 5 poin eliminasinya. Dan sekarang kayaknya dengan tembakan yang dibuka oleh seorang Rocky, membuka informasi juga pastinya untuk Shadow Esports, untuk mereka mungkin nantinya bisa mengeliminasi satu pemain yang benar-benar getol banget untuk pengumpulan poin eliminasinya. Sedang berada di posisi yang kembali akan memberikan HBD dengan cara yang sama, dengan jurus yang sama. Apakah hasilnya sama? Karena sudah ketahuan oleh Yoru, Rocky dan Yoru. Dan pintarnya Shadow, mereka tidak datang dari satu sisi saja, mereka datang dari 2 sisi yang berbeda. Poin-poin tambahan bagi RRQ. Betul, untuk mereka semakin mendapatkan poin yang cukup baik nantinya untuk melanjutkan ke babak Grand Finals dari PMPL-nya itu sendiri. Dan sementara itu, fight akan kembali berlanjut lagi dengan tim yang berbeda kali ini. Ada dari HBZ versus Pangeran Meikjo kali ini. Harlings sudah memberikan tembakan penuh firingnya ke arah pemain dari tim HBZ, dan tentu ingin di follow up tentu selanjutnya oleh rekan-rekan dari Pangeran Meikjo. Dan tadi satu pemain dari HBZ yang berada di area luar pun juga sukses mereka take down. Ini kayaknya kalau dengan kondisi seperti ini, betul saja HBZ berhasil dihabisin semua pemainnya, langsung di wipe out oleh Pangeran Meikjo. Pangeran Meikjo juga sama ya kayak Voin, walaupun kehilangan Satar. Banyak orang yang bilang, wah ini mah udah selesai di Pangeran Meikjo, nggak akan seperti di season Spring. Ternyata kita dikejutkan dengan Pangeran Meikjo yang tetap bermain dengan baik, bahkan sempat mendapatkan WCD dengan 16 elim di Miramar untuk minggu yang pertama. Namun kita melihat saat ini duel terjadi antara AK Gold berhadapan dengan Kimain. Tapi Kimain juga ditangkap oleh siapa lagi kalau bukan Satar, andalan dari AK Gold di lini belakang. Selalu memimpin Satar. Ini nampaknya kalau kita lihat Satar menolak redup ya. Dia pun di tim manapun selalu bisa bersinar menemukan jalannya sendiri. Dan sekarang kita akan bergeser untuk melihat Glue Squad. Jadi seorang Lion akan mendapatkan sebuah secure point eliminasi dengan sukses dilakukan juga pastinya tentu. Dan sekarang kita akan melihat satu pemain Glue nampaknya pun juga masih mencari di mana letak pemain AK lainnya, sembari mencari waktu juga timing yang tepat untuk merevive posisi seorang Kimain yang ter-knockdown. Dan sekarang kita akan melihat ada follow up lemparan utility berupa granat dari pemain tim AK, dan ternyata AK sukses kembali mendapatkan satu pemain yang diutus oleh Glue untuk menyelamatkan rekan mereka, tapi justru kembali termakan lagi oleh AK Gold Esports.
Boom, juga Sanju tertangkap. Satu knockdown dirasakan kembali oleh Bumi Esport. AK sudah bergerak saat ini. Pelan-pelan mereka mencari tempat yang aman. Dan seperti biasa, Pandum selalu punya objektif permainan yang baik, makro permainan yang baik untuk mencari posisi zona. Zona selalu didapatkan oleh Pandum dan defensif mereka di atas rata-rata bisa meredam serangan seperti apapun. Rosemary gagal untuk menghadapi para pemain-pemain Manado yang lainnya karena Rosemary juga berasal dari Manado. Sekarang kita melihat Snape yang sedang melakukan proni bangkit lagi, namun Krypton damai saja dia. Penyelamatan sedang diupayakan, menahan sedikit para pemain alter ego, tapi hati-hati, tidak ada smoke saat melakukan revive adalah sebuah kesalahan dan itu dilakukan oleh Krypton, tidak disadari bahwa di ujung sana ada angle yang bisa melihat ke posisi revive-nya. Mungkin Krypton mengatakan bahwa di belakang udah blue zone, mungkin udah gak ada orang. Ternyata salah, di blue zone masih ada satu orang yang nahan. Betul, masih satu pemain yang terus menahan bagian sisi belakang ataupun backline dari tim Alter Ego dan sukses menjatuhkan satu pemain tim Alter Ego. Dan nades yang dilontarkan dari Pangeran Mejo ternyata connect dan berhasil mendapatkan sebuah secure point eliminasinya atas tertumbangkannya satu pemain tim Alter Ego. Dan what happened to Alter Ego? Tadi coba dikirimkan satu pemain Snape untuk memberikan backup, dan ternyata justru malah Snape-nya yang kembali tertumbangkan. Tinggal satu kita bisa melihat the last man standing dengan low HP-nya. Zuxi pun akhirnya selesai. Sudah Alter Ego dipulangkan, dieliminasi oleh Pangeran Meiju. Catherine ingin menyelamatkan rekannya. Smoke tebal harus di pop out di sini. Yang sayangnya memang ini adalah turnamen ya, sehingga tidak bisa menggunakan mood wall saat kita bermain klasik. Pastikan sekarang lagi mode Naruto. Banyak orang yang kalau lagi mau nge-revive menggunakan mood wall, salah satu jutsu yang ada di PUBG Mobile. Namun sekarang memang tidak bisa digunakan dan sudah pasti akan mudah saja bagi AK Gold untuk bisa mengeksekusi para pemain-pemain yang tak berdaya tadi. Satar juga berupaya melakukan tembakan lanjutan, nge-end mungkin di steal dan tidak bisa diambil oleh para pemain Cloud. Ya, terus dicari dan kali ini nampaknya Toto semakin terhimpit lagi dengan posisi yang sangat amat menyulitkan satu pemain dari tim Cloud. Dan itu dia, akhirnya selesai sudah. Langsung dipulangkan dari Toto, terakhir langsung pulang ke lobby. Dan sekarang dilanjutkan kembali ini kayaknya dari AK juga terus mendapatkan kembali korban-korban barunya mereka. Dan kali ini dia memilih untuk melawan pemain dari tim SA. Dan Red Face pun langsung dijatuhkan begitu saja dengan lemparan utility yang luar biasa dari pemain tim AK Gold kali ini. Dan dilanjutkan kembali juga, kita bisa melihat bagaimana permainan yang begitu gemilang pun terus ditunjukkan oleh tim AK Gold dengan total 9 poin eliminasi yang sudah dikoleksi sejauh ini. Lapar, RRQ Ryu punya posisi di tengah. Amets, AK Gold akan menghadapi pemain-pemain Voin. Voin saat sudah stage yang keempat, stage yang kelima mereka baru aktif. Dan sekarang sudah waktunya Voin untuk aktif bergerak, untuk aktif mencari eliminasi, untuk bisa mengambil eliminasi menuju ke AK Gold. Satar ditumbangkan, kuncian AK Gold sudah tidak ada, menyisakan dua pemain dari AK Gold saat ini. Walaupun memang Voin juga merasakan hal yang sama karena satu knockdown didapatkan dari AK Gold menuju ke pemain Voin. Foxy membuka sebuah skopnya kali 4 tadi. Hans for You selalu spesial saat kita melihat Hans for You berada di lini depan dari Voin. Padahal ini adalah pemain yang kalau kita berbicara saat di AE, Hans for You sering dijadikan dayang-dayang Rosemary untuk meladeni Rosemary, untuk melayani Rosemary sebagai support. Tapi sekarang di Voin, Hans for You justru ditaruh di depan untuk mendobrak lawan-lawannya. Dan kalau dilihat ternyata terlalu offset tadi, berhasil ditumbangkan, menyisakan dua pemain aktif dari Voin. Ada satu lagi yang aktif juga karena sudah di revive, tapi healing perlu diupayakan dari pemain-pemain Voin yang ada. Tembakan bisa diberikan kembali, dilindas, gagal tadi upaya untuk bisa menghindari tembakan. Namun Amets adalah pemain muda yang begitu spesial untuk melakukan clutch, tapi tetap saja unggul juga pemain dimanfaatkan oleh Voin. Betul, dan hampir tadi juga Voin yang kalah dengan fight yang mereka mulai juga. Dan sekarang untungnya nampaknya reset pun juga bisa dilakukan oleh pemain dari tim Voin. Dan sementara itu Yoru, the last man standing bagi tim Shadow Esports. Dengan satu pemain kita akan melihat ya apa yang akan coba dilakukan, diberikan lagi oleh seorang Yoru. Mengingat pun dia saat ini masih bisa cukup bernafas dan juga bersantai. Dia sudah mulai masuk dalam area zona. Di sekitarnya pun juga nampaknya tidak begitu banyak tim yang mengelilingi posisi dari pemain SA. Dan sementara itu
Tetap untuk tim Mekjo masih terus haus akan poin eliminasinya. Semua tim yang terlihat, semua tim yang masuk ke dalam scope mereka nampaknya tidak segan-segan untuk mereka berikan tembakan firingnya terus-terusan untuk mendapatkan tambahan lagi poin eliminasi. Dan kita sudah bisa melihat dari sisi live statusnya sudah mulai banyak sekali tim-tim yang rontok dan bahkan hanya tinggal 2 tim yang masih komplit, yang masih utuh dengan 4 pemain mereka, ada JE dan juga ada VC. Dan sementara itu JE yang kita mention di awal bertemu dengan tim RRQ, nampaknya ada tamu yang tidak diundang kali ini. Lompatan dengan S12-nya Dongri berhasil bisa menjatuhkan 1 pemain dari tim RRQ, yaitu seorang Yami. Dan backup dari JE pun juga sudah mulai berdatangan 1 demi 1 lemparan utility. Banyak sekali yang dikeluarkan dan bahkan 2 pemain terjatuh. 2 man down from RRQ. Dan sekarang kita lanjutkan kembali untuk 2 pemain lain yang masih aktif dari tim RRQ untuk mereka bisa membalikan keadaan kali ini dari tim JE. Ya, bahkan domination sudah didapatkan oleh Bigetron. Kalau kita lihat Bigetron ada 5 elim yang mereka dapatkan di match kali ini, menuju juga ke drone view dari Yami yang belum diselamatkan. Harusnya Lapar lebih sigap. Nah ya betul saja, akhirnya dipegang juga karena waktunya agak terbuang lama tadi. Lapar dan Voin udah datang duluan, terlambat. Revive-nya terlambat, tapi tepat waktu lemparan utility. Justru Hans For You yang lempar, terkena seorang Hansil. Saya kira itu lemparan dari Nerpeko. Ternyata Hans For You agak blunder dia tadi. Nerpeko keluar, Nerpeko digedor karena Nerpeko tidak sadar Hans For You ada di belakangnya dan knock end dilakukan oleh Hans For You. Satu bentuk tanggung jawab yang dihadirkan oleh Hans For You, tapi Hans For You perlu lebih jauh dari ini. Dia perlu untuk mendapatkan knockdown 2 sampai yang ketiga agar bisa meratakan RRQ dan punya tempat untuk melakukan revive ke Hansil. Betul, dan sabar nampaknya dilakukan juga oleh seorang Hans For You untuk memberikan revive, dan Putih itu menjadi garda terdepan, menjadi orang terdepan untuk mendapatkan kembali eliminasinya atas tim RRQ. Tapi sayangnya justru Putih itu dipulangkan langsung juga oleh pemain dari tim RRQ. Dan sekarang ini fight yang masih terus terjadi. Semua tim sudah mulai memadati area compound yang terjadi pertumpahan darah kali ini. Dan Bowin Shakri lagi-lagi gagal untuk menumbangkan seorang Lapar, dan Lapar yang kembali justru mendapatkan kemenangan bagi tim RRQ. Dan Bowin Shakri dipulangkan langsung ke lobby di hashtag yang ke-7. Nampaknya ada miskomunikasi, misplay yang dilakukan oleh Void saat tadi Potato maju di sendirian. Hans For You lagi nge-revive si Hansil. Harusnya kan memang bisa utility dulu atau menahan dulu, karena jelas saat Potato maju, revive-nya belum selesai, Potato knockdown akan langsung jadi knock end karena masih sibuk di belakang untuk melawan revive. Dan saat revive selesai pun tidak bisa langsung maju, harus melakukan healing duluan seorang Hansilnya. Sehingga memang agak tidak berjalan dengan lancar tadi koordinasi yang saya lihat dari pemain Poin. Tapi kita lanjutkan dengan fight yang lainnya. Kita lanjutkan dengan fight Dinoy yang saat ini dikirimkan sebuah hadiah berbentuk granat dari area dalam. Lapar yang menjaga, Lapar tumbang, granat dipantulkan, meledak pastinya Yami. Inilah dia kekuatan Yami, bahkan tidak hanya 1 granat tapi 1 knockdown dengan sebuah S12K. Pada ujungnya Yami tumbang juga. 2 knockdown tidak cukup karena Jeruk masih punya pemain-pemain yang lain. Betul, dan 4 tim teratas kali ini ada Bigetron, ada Jeruk Esports, Dewa United, dan juga dari tim Shadow. Siapa dari 4 tim ini yang mungkin nanti akan mendapatkan chicken? Tapi kalau kita bisa melihat dari kondisi, dari segi posisi pun juga ada 2 tim yang mendapatkan win rate yang cukup tinggi, antara Jeruk ataupun dari tim Bigetron. Karena Dewa United dan juga SE, mereka masing-masing sama-sama hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Dan Yoru akhirnya kita bisa melihat POV dari The Last Man Standing tim SE kali ini coba melemparkan sebuah utility, dipantulkan langsung kena ke bagian area sisi pertahanan tim Dewa United. Tapi sayangnya masih belum bisa mendapatkan knock ataupun ending yang diinginkan dari pemain dari tim SE. 1 lawan 1 antara SE dan juga Dewa United. Dan di posisi seperti ini tentu mereka hanya bisa bertarung menggunakan utility yang tersisa yang mereka miliki, yang mereka bawa sampai dengan ke late game. Lemparan utility seperti yang dikatakan oleh Windy sudah langsung dimainkan. Seorang Red Face melemparkannya terlalu jauh, memang bisa dihindari dengan mudah. Lynx yang berada di sana, Lynx yang juga sempat memulangkan 1 pemain. Oh, Yoru bukan Red Face ternyata yang menjadi pemain terakhir dari tim Shadow. Yoruki saat ini dengan sebuah AUG Kurama kali 6 sudah terpasang di AUG-nya. Sebuah kombinasi yang sebenarnya cocok untuk menghadapi mid range sampai ke long range dengan AUG. Tembakan diberikan kembali, Axel yang melakukannya, tapi belum jelas maksudnya menuju ke mana karena memang tadi lepas begitu saja. 1 pemain yang diincar berada di cekungan.
Lemparan dilakukan kembali. Yoru punya berapa banyak granat? Karena dalam catatan saya sudah ada 3 granat dilontarkan. Dan ini akan berbahaya karena dibakar. Cekungan tersebut terkena beberapa damage dari tempat yang lain. Fate 212 tidak menyanyiakan kesempatan. Lengah tadi seorang Link saat berduel dengan Yoru. Ya, dan ini dia, nampaknya tim Bigetron sudah mulai masuk ke dalam pantauan dari pemain-pemain tim Jeruk. Dilihat satu persatu pemain dari tim Bigetron, dan kali ini Axels juga sudah di-lock oleh seorang Tata. Akan coba dicari lagi celahnya bagi mereka untuk berhasil bisa mendapatkan knock demi knock yang diinginkan ke arah pemain dari tim Bigetron yang saat ini hanya tersisa 2 pemain terakhir. Dan ingat, masih ada Yoru di bagian sisi sebelah kanan. Masih ada 2 tim lagi yang harus diantisipasi oleh pemain dari JA kalau mereka ingin mendapatkan chicken kemenangan di game yang pertama, yaitu Rondo. Dan semuanya kembali menurunkan temponya lagi. Ini masih stage yang ke-7. Tentu mereka masih memiliki banyak waktu sampai akhirnya nanti menuju ke bagian circle terakhir. Merapat kita dari segi posisi, memang JA ini sudah sangat siap. Mereka punya banyak cover flare yang di setup sedemikian rupa, ditumpuk di kawasannya. Bahkan JE juga berada di tengah dari zona, akan menutup dengan sempurna dalam beberapa waktu zona yang juga sementara pojoknya tetap dikuasai oleh 2 pemain tersisa dari Bigetron. Federales mulai diturunkan. Ini adalah game yang sudah dinanti-nantikan oleh para Biget Troopers karena dari minggu yang pertama banyak yang bertanya-tanya kemana Federales pergi. Ada yang mengatakan bahwa dia masih tertahan di Filipina dalam urusan visa agar bisa terbang ke Paris karena visanya belum kunjung keluar. Ada juga yang mengatakan bahwa Federales ini ancang-ancang untuk memang diganti oleh seorang Zeta. Namun juga ada yang mengatakan bisa jadi Federales ini ikutan sama Coach Ken menuju ke Al-Ula. Tapi yang jelas saat ini Federales masih berada di Bigetron dan masih membela Bigetron walaupun memang harus knockdown dan harus menjadi confirm elimination dari tim Jeruk. Betul. Dengan gugurnya Federales berarti tinggal 1 yang terakhir ya, Axels yang tersisa dari pemain tim Bigetron kali ini. Dan Yoru pun tertangkap sudah, dan justru malah Yoru yang menangkap 1 pemain terakhir tim Bigetron. Dan that's it, selesai sudah, dan chicken kemenangan kali ini dimiliki oleh tim Jeruk. Jeruk berhasil menjadi tim yang mendapatkan winner chicken dinner di hari pertama. Jeruk tidak spesial dalam permainannya.